Bagaimana cara kita untuk ikhlas? Ikhlas ketika kita dijahatin orang, dizolimin orang, disakitin. Itu kan susah banget ya untuk ikhlas. Selalu ada keinginan untuk membalas. Tapi kita udah berdoa sama Allah, tapi rasanya itu untuk ikhlas tuh susah sekali. Jadi saya minta sarannya bagaimana caranya agar bisa ikhlas ketika kita dizolimi sama seseorang. Jadi bukan sebesar apa masalahnya, bukan sebanyak apa masalahnya, tapi seberapa lapang dadanya. Mirip dengan analogi ruangan. Misalnya, ruangan ini saking luasnya, walaupun diisi 1000 orang, tapi masih lega. Coba 1000 orang yang ada di sini dimasukin ke kamar di hotel ini. Masih sempit kan? Bahkan gak muat kan? Artinya apa? Ternyata hidup bukan tentang berapa banyak masalah, berapa banyak beban, tapi tentang berapa luasnya ruang di hati kita. Kadang-kadang angkanya sama, bebannya sama, sama-sama 1000, tapi ruang yang berbeda, rasanya beda. Begitu juga dengan hati kita. Masalah kita dengan masalah orang lain kadang relatif sama, tapi rasanya beda. Dia sabar, kitanya sesek. Kenapa? Ruang di hatinya berbeda. Begitu juga tentang kezoliman. Ada kezoliman yang dialami kita. Misalnya kita ditipu teman, atau kita difitnah lah sama teman kita gitu ya. Orang lain juga difitnah. Kenapa dia begitu sabar, begitu tabah, bahkan dia masih bisa menjalani hidup dengan nyaman, sedangkan kita tuh kayak gak bisa tidur, sesek, marah, pengen balas gitu ya. Jadi gak bisa fokus dengan hidup kita. Kenapa? Bedanya apa? Sama-sama difitnah loh. Bahkan kadang-kadang bentuk fitnahnya tuh relatif sama gitu. Apa bedanya? Bedanya ruang di hati kita. Ruang di hati dia luas, ruang di hati kita sempit. Itulah kenapa Allah berfirman, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Karena itulah Nabi Muhammad itu sangat sabar. Dihina, dibilang gila, dibilang penyair, dibilang pendusta, dibilang macam-macam. Nabi sabar, Nabi tetap survive, Nabi tetap produktif, Nabi tetap beramal solih, Nabi tetap menjalani dakwah. Kenapa? Alam nashrah. Karena Allah sudah melapangkan dada Nabi. Kapan? Dulu ketika Nabi masih kecil di dalam pengasuhan Halimah dari Bani Sa'di, Halimatus Sa'diyah, Nabi pernah dibedah dadanya kan? Lalu dikeluarkan sesuatu yang kotor atau yang hitam, dimasukkan salj. Salj bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia, salju. Salju itu bahasa Arabnya salj. Pakai sa. Karena kita susah bilang sa, jadinya sin. Seru ya ada salju. Susah ya? Seru ya ada salju. Jadi itu bahasa Arab. Salj. Jadi salju. Lagi-lagi emang bahasa Indonesia itu nyerap bahasa Arab sih. Jadi kata Nabi dalam hadis itu, dikeluarkan sesuatu yang hitam dari dada Nabi dan dimasukkan salj. Dimasukkan salju. Bukan es batu ya. Kalau es batu menggigil kan. Kalau salju itu dia kayak lembut. Saya pernah ketika lagi main snowboard di beberapa negara, pas musim dingin ya, saya nampung salju gitu. Pas lagi hujan salju, saya tampung di tangan saya. Itu walaupun ukurannya kecil, itu bentuknya itu heksagonal loh. Allah tuh maha sempurna dan maha indah. Nurunin salju aja ada bentuknya. Dia turun dari langit kan? Berarti kan di awan itu ada cetakannya kali ya? Dia turun dari langit, bentuknya tuh heksagonal gitu, bentuknya tuh bagus gitu. Kalau kita tampung di tangan, pas kita pegang dikit udah langsung rusak, saking lembutnya. Tapi bisa dia turun sekian tinggi, dalam keadaan gak rusak, bentuknya masih sempurna kayak bunga gitu. Salj namanya, dimasukkan ke dalam hati Nabi, lalu diusap oleh malaikat Jibril, jadi utuh lagi, gak ada bekasnya. Dan itu artinya Nabi dilapangkan dadanya sejak beliau kecil. Gimana kita? Kita kan gak kayak Rasulullah yang dibedah, yang dilapangkan dada. Bisa dengan doanya Nabi Musa. Rabbishrahli sadri. Ya Allah lapangkan dadaku. Sering-sering baca doa itu. Habis sholat, Rabbishrahli sadri. Pas sujud, Rabbishrahli sadri. Biar lapang dada kita. Semakin lapang dadanya, maka semakin nyaman kita menampung masalah-masalah hidup.